Di balik sejarah gemilang Islam, ada tokoh-tokoh yang namanya tertulis dengan tinta emas. Namun, ada pula yang namanya tercatat dengan tinta yang dicampur dengan darah, kontroversi, dan kekuasaan. Di antara keduanya berdiri satu sosok yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia pernah duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penulis wahyu, mencatat ayat-ayat Allah yang turun dari langit. Tapi kelak ia akan berdiri sebagai pemimpin besar, pendiri dinasti pertama dalam sejarah Islam, sebuah transisi dari zaman Khulafaur Rasyidin yang bersahaja menuju era kerajaan yang bertahta megah di Damaskus. Apakah Muawiyah tokoh penyelamat atau perusak sistem Islam? Apakah ia pengkhianat atau negarawan sejati? Mari kita telusuri kehidupan seorang Muawiyah dari awal hingga akhir, dari tinta pena wahyu hingga mahkota kekuasaan. Tapi sebelumnya saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya tidak ada cerita yang terlewatkan, agar tidak ada kesalahpahaman dalam cerita. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Muawiyah bin Abi Sufyan lahir sekitar 602 Masehi dari keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Ia tumbuh di tengah elit politik dan dagang Mekah. Ayahnya Abu Sufyan bin Harb adalah salah satu tokoh utama yang memusuhi Islam di masa awal, bahkan memimpin pasukan dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Ibunya bernama Hindun binti Utbah, adalah seorang wanita cerdas dan kuat, meski pernah terlibat dalam permusuhan terhadap Rasulullah, termasuk tragedi perang Uhud ketika ia menghina jasad Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua itu berubah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah. Abu Sufyan dan keluarganya, termasuk Muawiyah, masuk Islam. Meski masuk Islam di fase terakhir, Muawiyah segera menunjukkan kapasitasnya. Rasulullah tidak hanya menerima keislamannya, tapi mempercayainya untuk menjadi salah satu penulis wahyu. Bayangkan, seorang mantan musuh kini diberi kehormatan untuk menuliskan kalimat-kalimat suci dari langit. Ini menunjukkan bukan hanya besarnya hati Rasulullah, tapi juga kualitas Muawiyah yang terbukti mampu menjaga kepercayaannya itu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Muawiyah tidak langsung mencuat di panggung politik. Namun ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ia mulai aktif dalam ekspedisi militer ke wilayah Syam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pemimpin yang sangat ketat dan selektif, Muawiyah ditunjuk menjadi gubernur Syam, menggantikan saudaranya Yazid bin Abi Sufyan yang wafat. Inilah titik tolak Muawiyah sebagai negarawan. Sebagai gubernur, ia membuktikan diri sebagai pemimpin yang efektif dan bijak. Di tengah wilayah yang mayoritas penduduknya masih beragama Kristen dan berbudaya Bizantium, Muawiyah berhasil membangun kepercayaan. Ia membangun infrastruktur, memperkuat militer, dan menjaga stabilitas sosial. Bahkan Muawiyah dikenal sebagai pionir dalam membangun angkatan laut Islam yang nantinya sukses besar dalam ekspedisi laut melawan Kekaisaran Romawi Timur. Kota-kota seperti Siprus berhasil dikuasai di bawah komandonya. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, hubungan Muawiyah semakin dekat karena mereka berasal dari keluarga yang sama, yaitu Bani Umayyah. Ia tetap menjadi gubernur Syam, dan wilayah itu menjadi salah satu yang paling stabil di tengah kekacauan internal yang mulai menggerogoti kekhalifahan Utsman bin Affan. Tahun 656 Masehi, tragedi besar mengguncang dunia Islam. Khalifah Utsman bin Affan dibunuh secara keji oleh sekelompok pemberontak di Madinah.
Rumahnya dikepung, air diputus, dan akhirnya ia dibunuh saat membaca Al-Quran. Muawiyah sebagai kerabat Utsman bin Affan dan gubernur yang kuat di Syam sangat marah. Ia menuntut agar pembunuh Utsman bin Affan dihukum sebelum memberikan baiat kepada khalifah baru, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali di sisi lain menghadapi kondisi yang sangat sulit. Para pembunuh Utsman bin Affan masih menyebar dan bercampur dalam masyarakat. Bahkan sebagian ada di pasukannya. Ia memilih untuk menunda hukuman demi menjaga stabilitas. Namun Muawiyah tidak menerima alasan itu. Maka pecahlah perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Sebuah perang besar antara dua kubu muslim, pasukan Ali di Irak dan pasukan Muawiyah di Syam. Perang ini menelan ribuan korban dari kaum muslimin. Ketika kemenangan tampak di pihak Ali, Muawiyah melakukan langkah yang cerdik. Ia memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda permintaan damai. Ia membuat banyak pasukan Ali ragu dan memaksa Ali menerima arbitrase. Tahkim atau arbitrase pun digelar, namun malah memperburuk keadaan. Kepemimpinan Ali semakin melemah. Sebagian pasukannya bahkan membelot dan menjadi Khawarij. Fitnah besar pertama dalam sejarah Islam telah meletus, bukan antara muslim dan kafir, tetapi sesama muslim. Setelah Khalifah Ali terbunuh oleh kaum Khawarij, putranya Hasan bin Ali diangkat sebagai khalifah. Namun ia menghadapi tantangan berat dan tidak memiliki kekuatan militer sebesar Muawiyah. Hasan, cucu Nabi yang dikenal sangat mencintai perdamaian, memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Penyerahan ini terjadi dengan syarat agar Muawiyah memerintah sesuai dengan kitabullah dan sunnah dan tidak menunjukkan pengganti secara sepihak. Peristiwa ini dikenal sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun di mana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pimpinan. Muawiyah pun resmi menjadi khalifah tunggal umat Islam, memimpin wilayah yang membentang dari Spanyol hingga Persia. Sebagai khalifah, Muawiyah dikenal cakap, visioner, dan piawai dalam administrasi negara. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menjadikannya pusat politik dan peradaban baru. Ia membangun sistem pemerintahan yang kuat, birokrasi yang terorganisir, dan memperkuat tentara. Ia juga memulai tradisi mencetak mata uang Islam sendiri sebagai bentuk kemandirian dari pengaruh Bizantium dan Persia. Namun, sisi paling kontroversial dari kepemimpinan Muawiyah adalah ketika ia menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus. Ini adalah titik awal lahirnya sistem monarki dalam Islam yang sebelumnya belum pernah terjadi. Penunjukan Yazid menimbulkan penolakan keras dari tokoh-tokoh besar seperti Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan para sahabat lainnya. Meski demikian, selama hidupnya Muawiyah berhasil menjaga stabilitas. Ia dikenal sebagai pemimpin yang lembut terhadap rakyat, namun tegas dalam kekuasaan. Ia pernah berkata, "Aku tidak memerintah kalian dengan pedang, tapi dengan tali silaturahmi dan kelapangan hati. Jika itu tidak cukup, barulah aku gunakan pedang." Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi dalam usia sekitar 78 tahun. Ia wafat dengan kekuasaan utuh di tangannya dan digantikan oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Namun, sepeninggalnya pecah kembali konflik besar, termasuk tragedi Karbala ketika Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Warisan Muawiyah tetap menjadi bahan perdebatan. Apakah ia pemimpin besar yang menyelamatkan umat dari perpecahan,
Ataukah ia pembuka pintu kekuasaan dinasti yang mengubah wajah pemerintahan Islam? Yang pasti, Muawiyah adalah pemimpin yang tidak bisa diabaikan. Ia bukan hanya tokoh sejarah, tapi sumbu perubahan dalam sejarah umat Islam. Ia mencerminkan realitas politik, kekuasaan, diplomasi, dan pertarungan antara idealisme dan pragmatisme. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah gambaran kompleks dari seorang muslim, sahabat Nabi, penulis wahyu, negarawan, dan penguasa. Ia hidup dalam masa transisi paling genting dalam sejarah Islam. Ia menyaksikan kematian Nabi, pertikaian para sahabat, fitnah besar, dan akhirnya berdiri sebagai pemimpin tertinggi. Sejarahnya mengajarkan kita bahwa Islam bukan hanya agama, tapi juga peradaban. Di dalamnya ada pertarungan antara ideal dan realita, antara syura dan kekuasaan absolut, antara cinta damai dan siasat politik. Dari kisah Muawiyah, kita belajar bahwa dalam kepemimpinan dibutuhkan kecerdasan, kesabaran, dan keberanian. Namun juga bahwa setiap keputusan besar selalu meninggalkan jejak, entah itu catatan keemasan atau luka sejarah yang belum pulih hingga kini. Semoga kisah ini membuka mata, memperluas pemahaman, dan menumbuhkan keadilan dalam menilai para tokoh sejarah. Karena sejarah bukan tempat untuk menebar benci, tetapi cermin untuk melihat ke dalam, agar kita bisa menjadi umat yang lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih bersatu. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, bagikan kisah ini, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah luar biasa dari sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.